Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Baik, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini Rabu tanggal 23 November ya, kita melanjutkan kitab pembacaan kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah di pertemuan yang ke-26 ya. Pertemuan yang ke-26. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu artinya sejarah Islam itu mengalami babak baru ya, dari masa hidupnya Rasulullah sekarang beralih kepada era Khulafaur Rasyidun ya. Khulafaur Rasyidun. Silahkan teman-teman buka kitabnya ya di halaman 509 atau 510. Khulasatun antarikhil khilafatir rasyidah ya. Ringkasan atau sekilas tentang sejarah Khulafaur Rasyidun. Buka ya 510. Ini hostnya siapa ya? Silahkan ditampilkan kitabnya ya. Khulasatun antarikhil khilafatir rasyidah di halaman 509 ya. Sejarah ringkas Khulafaur Rasyidun. Khilafatu Abi Bakrin As-Siddiq, kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah tokoh yang menjadi khalifah pertama yang akan kita bahas. Jadi ijtama'al muslimuna fi saqifati Bani Sa'idah ya. Ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tashawaru fi man yanbaghi an yakhlifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qiyadatil muslimina wa ri'ayati umurihim. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umat Islam itu berkumpul. Kita kemarin sudah membahas ya, bagaimana wafatnya Rasulullah itu, kemudian juga bagaimana respon para sahabat ya. Ada yang percaya, langsung percaya, ada yang tidak percaya, ada yang rame, ada yang menenangkan ya pada saat wafatnya Rasulullah. Nah, kemudian sebetulnya pada saat itu pemakaman Rasulullah memang terkendala atau tertunda ya, oleh pembahasan-pembahasan terkait siapa pengganti beliau secara politik ya, maupun kepemimpinan secara umum. Karena itu kemudian umat Islam itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, semacam pendopo Bani Sa'idah. Memang Saqifah Bani Sa'idah itu adalah tempat yang memang digunakan untuk musyawarah sudah sejak lama ya. Bahkan sebelum sebelum Islam ya. Mereka bermusyawarah di Saqifah itu hampir saja sebetulnya ya terjadi perpecahan ya, terkait dengan kepemimpinan ini antara Muhajirin dengan Ansor. Kemudian mereka musyawarah terkait dengan siapa yang menjadi pimpinan umat Islam. Dan setelah bermusyawarah, menerima masukan dan seterusnya, mereka kemudian sepakat. Ijtama'at kalimatuhum,
jami'an an la ayakuna awwalu khalifatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ba'dihi khalifatuhu fi sholati bil muslimin. Mereka kemudian sepakat bahwa khalifah pertama bagi Rasulullah SAW adalah khalifah beliau atau pengganti beliau yang ditunjuk oleh beliau mengimami sholat pada saat beliau sakit. Ya. Kan kemarin kita sudah bahas ya, ada ketika Rasulullah sakit yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam sholat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Khalifatuhu fi sholah. Kenapa? Karena Abu Bakar itu adalah pengganti beliau mengimami sholat pada saat beliau sakit. Wasiddiquhu al-akbar. Dan kemudian juga orang yang membenarkan beliau. Kita ingat lagi ya ke belakang bagaimana Rasulullah dulu, bagaimana orang-orang Quraisy dulu mendustakan Rasulullah. Terutama pada saat Rasulullah menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya. Tapi kemudian orang yang paling pertama mempercayai ceritanya Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Karena itu Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Wa mu'nisuhu fil ghar. Abu Bakar ini juga punya keistimewaan sebagai penenangnya Rasulullah pada saat di gua Hira ya, dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Nah, disepakati ya. Walam yakun li aliyin. Jadi yang pertama dari sini kita bisa tahu bahwa Nabi itu memang wafat tidak memberikan wasiat ataupun mewarisi satu sistem politik tertentu. Kalau seandainya Nabi itu berwasiat, tentu sahabat tidak perlu musyawarah lagi. Kalau sudah ada petunjuk dari Nabi, penggantinya si A misalnya, tentu sahabat tidak perlu musyawarah lagi. Nah, begitu juga Nabi tidak meninggalkan sistem politik tertentu. Seumpama Nabi mempunyai satu sistem politik, maka pada saat itu sahabat juga tidak bingung bagaimana proses penunjukan seorang khalifah itu. Bahkan istilah khalifah atau istilah khilafah. Yang pertama istilah khilafah dulu ya. Istilah khilafah itu bahkan sebetulnya tidak ada di Al-Quran dan hadis. Jadi ini untuk menjelaskan kepada orang-orang ya di zaman ini yang mengatakan bahwa khilafah itu adalah kewajiban. Sebetulnya khilafah itu hanya salah satu opsi ya, yang pernah menjadi bagian dari sejarah Islam. Tetapi tidak ada satupun nas yang memerintahkan kewajiban mendirikan khilafah, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ya tadi, bahkan kalau kita cari istilah khilafah pun di dalam Al-Quran, kita nggak akan ketemu dengan istilah khilafah itu. Ya. Istilah yang ada, yang serumpun dengan kata khilafah, itu adalah khalifah, yaitu manusia yang menerangkan tentang individu manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan yang kemudian yang kedua adalah khalaif, merujuk pada generasi. Adapun kata khilafah dalam konotasi sistem politik, itu sebetulnya baik di Al-Quran maupun hadis itu nggak ada. Jangankan diperintahkan, kosakata khilafah saja itu sebenarnya nggak ada. Jadi jangan mau dibohongi ya oleh kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa wajib hukumnya mendirikan khilafah. Tidak ada sama sekali. Abu Bakar itu disebut dengan khalifah, artinya adalah Abu Bakar itu disebut sebagai khalifatur Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Artinya apa? Semasa Rasulullah masih hidup, istilah khalifah pun juga sebetulnya tidak ada. Ya. Karena istilah khalifah itu adalah merujuk pada penggantinya Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah sudah wafat. Karena itu sebetulnya istilah khalifah sendiri itu juga kalau bisa dibilang itu ya istilah yang bid'ah. Istilah yang tidak ada. Bahkan di masanya Umar nanti, Umar nggak mau pakai kata khalifah.
tapi Umar menggunakan istilah Amirul Mukminin. Ya. Itu kita harus ngerti yang seperti ini supaya kita ini nggak mudah dibodoh-bodohin sama orang-orang yang seakan-akan benar mengajak bahwa wajib hukumnya mendirikan khilafah. Nah, walam yakun li Aliin radhiyallahu anhu ra'yun mukhalifun li hadzal ijma'. Dan pada saat itu semua orang sepakat bahwa memang Abu Bakar yang paling layak menjadi khalifahnya Rasulullah atau penggantinya Rasulullah. Bahkan Ali termasuk juga yang ikut membaiat Abu Bakar. Kenapa penting disebut namanya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali? Karena orang-orang Syiah ya, ada di samping di Islam itu selain orang-orang Sunni, bagian daripada umat Islam itu juga ada yang namanya Syiah. Kita tidak mengkafirkan orang-orang Syiah dan kita meyakini bahwa mereka bagian daripada Islam. Tapi kita juga banyak pendapat yang tidak setuju. Salah satunya adalah orang-orang Syiah percaya bahwa yang berhak menggantikan Nabi sebetulnya adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali sendiri itu mau membaiat Abu Bakar. Ya. Jadi sebetulnya dari sini pandangan orang Syiah itu sebetulnya terbantahkan. Ketika orang-orang Syiah mengatakan bahwa yang layak menjadi khalifah itu adalah Ali, itu sebetulnya terbantahkan karena Ali sendiri itu membaiat Abu Bakar. Seperti itu. Nah, ahamu maqama bihi fi muddati khilafatihi. Ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh Abu Bakar semasa beliau menjadi pemimpin. Yang pertama adalah awalan tajhizuhu wa tasyiruhu li jaisy Usamah. Yaitu ketika Abu Bakar menyiapkan tentara atau mengiring atau melepas tentaranya Usamah. Ingat ya pada minggu yang lalu pada saat kita membahas sejarah wafatnya Rasulullah, sebelum wafat Rasulullah sempat menunjuk Usamah bin Zaid menjadi panglima perang ya, untuk berangkat ke Romawi. Ya. Nah, tapi kemudian belum berangkat pasukan ini, baru transit, kemudian Rasulullah wafat. Karena itu pasukan ini kembali lagi ke Madinah karena mendengar kabar bahwa Rasulullah wafat. Nah, tapi tim atau ekspedisi militer ini tidak kemudian bubar ya. Abu Bakar tetap melanjutkan. Bahkan ketika Abu Bakar pertama menjadi khalifah, itu salah satu yang menjadi tantangan adalah murtadnya beberapa orang. Ya. Ada beberapa orang Islam yang murtad, yang keluar dari barisan pada saat Rasulullah wafat. Ada juga tantangan-tantangan yang lain, yaitu usulan untuk mengganti Usamah dengan yang lain. Kan kita sudah membahas pada minggu yang lalu, penunjukan Usamah sebagai panglima itu sebetulnya banyak diprotes oleh orang-orang, terutama adalah orang-orang munafik, karena menganggap Usamah masih terlalu muda sekali, pengalamannya belum banyak, masa anak masih kecil, masih muda, mimpin pasukan-pasukan yang sudah senior. Gitu ya. Karena itu diprotes. Tapi kemudian Abu Bakar tidak bergeming, tetap melanjutkan. Pasukannya tetap dilanjutkan dan pimpinannya tetap adalah Usamah. Nah, di sini ada hal penting sebetulnya ya. Wa kharaja Siddiq radhiyallahu anhu yuwaddi al-jaysh. Abu Bakar itu melepas tentara. Wa ala ra'si Usamah masyian. Abu Bakar itu saking profesionalnya ya. Kalau zaman sekarang ini sebetulnya sangat profesional sekali cara Abu Bakar itu. Abu Bakar itu berjalan di atas atau di bawah. Maksudnya berjalan di bawah ya. Jalan kaki maksudnya ya. Sedangkan Usamah itu Abu Bakar sebagai tokoh senior yang khalifah lagi secara politik juga menjabat, tapi dalam hal ini karena Usamah panglimanya, Abu Bakar itu berjalan kaki. Sedangkan Usamah naik di atas kendaraannya. Waktu itu Usamah juga protes sebetulnya ya. Wahai Abu Bakar, panjenengan ini sudah sepuh, panjenengan ini khalifahnya Rasulullah. Biar panjenengan naik kendaraan ini, saya yang turun. Tapi Abu Bakar menolak. Ya. Ini profesional.
ada masanya ketika seseorang itu menjadi pemimpin dan ada masanya seseorang itu menjadi terpimpin. Ya. Jadi harus siap dengan dua-duanya. Kadang-kadang kita ini menjadi pemimpin, ya harus siap. Kadang-kadang kita ini dipimpin juga harus siap. Itu, ya, itu profesional. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar. Pada momentum menjelang berangkat peperang ini, karena tahu panglimanya adalah Usama, meskipun masih muda sekali ya, usianya belum 20 tahun waktu itu Abu Bakar berjalan di bawah. Nah, ada pesan-pesan Abu Bakar yang penting sebetulnya, dan ini adalah menjadi satu pedoman atau etika perang dalam Islam sebetulnya. Yang Abu Bakar sendiri tentu juga menyampaikannya dari Nabi ya. Nah, pesannya apa? Wa awsahum alla yakhunu. Pertama, Abu Bakar berpesan kepada pasukan Islam pada saat itu yang mau berangkat, pertama, jangan jadi pengkhianat, jangan berkhianat. Dalam kesempatan apapun jangan jadi pengkhianat. Wala yaghduru wala yaghulu wala yumassilu. Jangan pernah melakukan mutilasi. Jangan pernah berbohong, jangan melakukan mutilasi. Wala yaqtulu tiflan. Jangan pernah membunuh anak-anak. Awi mura'atan aw syaikhon, atau perempuan atau orang tua. Ini sebetulnya satu arahan yang sudah jelas sekali ya. Dan ini menjadi satu pedoman perang di dalam Islam ya. Bahwa perang di dalam Islam itu ya jalan terakhir sebetulnya. Karena bagaimanapun Islam itu selalu berusaha menempuh upaya perdamaian. Tapi ketika harus perang, itu pun Islam punya etika-etika yang sangat penting untuk dijaga ya. Di antaranya adalah nggak boleh memutilasi, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua. Wa alla yahriqu nakhlan wa la yaqta'u syajaratan. Jangan pernah membakar pohon dan pohon kurma maksudnya ya, dan juga jangan menebangi pohon. Wala yadhbahu syatan wala ba'irun illa lil akli. Tidak menyembelih kambing atau unta kecuali sebatas untuk kebutuhan makan. Ya. Nah, waqala lahum, Abu Bakar juga berpesan kepada mereka, idza marartum biqaumin tafarraghu lil ibadati fi shawami'i fad'uhum wa ma tafarraghu lahu. Abu Bakar juga berpesan, kalau kalian ketemu dengan para ahli ibadah yang ibadah di tempat ibadahnya masing-masing, di gereja-gereja maupun di sinagog maupun di kuil-kuil, maka tinggalkan. Nah, ini sebetulnya pesan yang sangat penting sekali ya dari Abu Bakar, yang orang-orang berjihad hari ini itu semuanya melanggar perintah-perintah seperti ini. Ya. Disuruh tidak mutilasi, sementara orang-orang seperti ISIS ya, yang ngakunya berjuang untuk Islam, dia senang sekali kalau mutilasi itu di video terus disebar kemana-mana. Sehingga orang akan benci terhadap Islam karena Islam itu kejam ya, seperti itu. Nah, disuruh tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, itu juga semuanya dilanggar. Ya. Kemudian kalau tidak boleh mengganggu tempat ibadah, orang yang beribadah di kuil-kuil atau di gereja-gereja atau di sinagog atau di kelenteng, itu juga nyatanya mereka ini yang ngaku berjihad sekarang itu senang sekali kalau nyerang tempat-tempat ibadah. Jadi sebetulnya mereka ini berjuang untuk apa? Gitu. Nah, kemudian Usamah itu pasukannya berjalan setelah diberikan arahan oleh Abu Bakar, kemudian pasukannya Usamah berjalan ya, berangkat gitu. Pasukannya Usamah sangat besar sekali, sehingga ketika melewati satu kabilah yang tadinya sudah murtad, itu kembali kepada Islam. Karena mereka merasa, oh iya, kekuatan Islam ternyata besar. Ya.
Kalau seumpama kekuatan umat Islam itu tidak besar, nggak mungkin berani berperang dengan Romawi. Ya. Dan kemudian ternyata Usama bertempur dan kemudian mendapatkan kemenangan. Ya. Yang kedua, dari kepemimpinan Abu Bakar, kita juga bisa melihat bahwa tantangan pertamanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu adalah menghadapi orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Ya. Sehingga Abu Bakar mengutus beberapa tim penegak hukumnya ya, untuk mendatangi para pembangkang zakat itu. Meskipun sebenarnya sempat ditentang oleh sahabat-sahabat yang lain, tapi Abu Bakar melakukan langkah yang tegas bahwa orang yang tidak membayar zakat harus ditindak. Meskipun masih ajaran-ajaran Islam yang lain masih dilakukan, gitu ya. Tapi ini karena masalahnya waktu pembangkang zakat di zamannya Abu Bakar itu adalah pembangkang yang mendeklar atau terang-terangan melawan kebijakan membayar zakat. Ya. Berbeda lagi ceritanya mungkin kalau seumpama mereka itu tidak membayar zakatnya, tidak disertai dengan menantang kebijakan pemerintahan Islam pada saat itu. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah Abu Bakar juga pada masa kepemimpinannya menyiapkan pasukan untuk berangkat ke Irak, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang keempat, haddatsathu nafsuhu bi ghazwi biladir Rum. Abu Bakar juga mempunyai inisiatif untuk membentuk pasukan lagi. Jadi gini, ya. Kalau kita lihat pada masa awal-awal Rasulullah itu kan memang perjuangannya sangat sulit sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat nanti perjalanan Khulafaur Rasyidun itu sebetulnya adalah sejarah yang mulai gilang gemilang lah, karena penaklukan ada di mana-mana. Penaklukan terjadi di mana-mana. Jadi Abu Bakar sudah ngirim pasukan Usama, ngirim lagi Khalid ke Irak, ngirim lagi ke Romawi dalam satu pasukan yang besar. Ya. Dipimpin oleh Abu Ubaidah al-Jarrah. Berangkat lagi ke tempat yang sekarang itu dinamakan dengan Palestina, Suriah, Lebanon, ya, daerah-daerah situ. Tuh. Diberangkatlah, pemimpinnya adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Mereka kemudian berangkat. Awalnya tentu Abu Bakar musyawarah dulu dengan para sahabat. Bagaimana seumpama kita mengirim pasukan ke sana. Dan kemudian setuju. Dan peperangan sendiri itu sebetulnya cocok dengan tradisi pada saat itu. Karena tradisi pada saat itu perang itu sudah menjadi satu kebiasaan lah. Ya. Menjadi satu hal yang biasa. Gitu. Berbeda dengan era sekarang, di mana negara-negara sekarang di dunia ini lebih memilih perdamaian daripada peperangan. Ya. Kalau dulu perang itu keharusan dan menjadi tradisi. Ya. Mereka berkumpul di Yarmuk. Yarmuk ini nama sungai yang membentang dari Yordania sampai ke Suriah. Ya. Pada saat itu sahabat juga bermusyawarah karena ternyata Romawi pasukannya juga sangat besar sekali. Gitu. Abu Bakar kemudian mengirim surat lagi kepada Khalid bin Walid yang ada di Irak supaya membantu pasukan yang sedang berangkat menuju Syam. Ya. Khalid akhirnya berangkat. Kepemimpinan yang tadinya dipegang oleh Abu Ubaidah al-Jarrah oleh Abu Bakar disuruh diserahkan kepada Khalid bin Walid. Ya. Meskipun dua panglima ini akhirnya memang berjalan masing-masing masuk ke Syam dari arah yang berbeda. Ya.
Di tengah-tengah pertempuran ini kemudian didapat kabar bahwa Abu Bakar itu sudah wafat. Dan sebagai penggantinya itu dibaiat Umar bin Khattab. Di dalam surat tersebut juga berisi pemecatan Khalid bin Walid. Nah, ini juga pernah terjadi ya. Khalid bin Walid itu seorang panglima yang sangat berprestasi, menunaikan tugasnya dengan sangat baik, tapi di masanya Umar menjadi khalifah, Khalid bin Walid ini dicopot, dipecat. Nah, dan kepemimpinan tentara dikembalikan lagi kepada Abu Ubaidah al-Jarrah. Nah, wafatu Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Kanat wafatuhu fi sanati salisata asyarata minal hijrah. Wafatnya Abu Bakar itu adalah tahun ke-13 Hijriah. Lailatul Sulasa, malam Selasa. Lisab'in baqina min Jumadil akhirah an salasin wa sittina min umri. Jadi Abu Bakar itu kemudian wafat pada tanggal 13 pada tahun ke-13 Hijriah. Pada usia 63 tahun. Setelah menjadi khalifah selama 2 tahun dan 3 bulan 3 hari. Abu Bakar kemudian dimakamkan di samping makamnya Rasulullah SAW. Nah, sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar sempat bermusyawarah dengan para sahabat. Dan kemudian para sahabat itu setelah bermusyawarah, Abu Bakar kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Fakana Abu Bakrin bidzalika awwalu man ahida bil khilafati min ba'dihi ila rajulin muayyanin. Abu Bakar ini adalah khalifah atau orang pertama, pemimpin pertama yang menunjuk penggantinya secara khusus. Makanya tadi saya katakan, nanti kita akan lihat bahwa Islam itu memang tidak mewajibkan sistem politik tertentu. Apakah itu khilafah atau negara Islam atau apapun, itu sebetulnya nggak ada tuntunannya. Buktinya apa? Buktinya salah satunya adalah ketika Rasulullah wafat, tadi sahabat bingung harus menggunakan sistem apa terkait dengan memimpin atau memilih pemimpin itu, pemimpin politik itu. Sampai akhirnya kemudian orang-orang musyawarah dan sepakat menunjuk Abu Bakar. Nah, Abu Bakar pada saat menjelang wafatnya, proses pergantian khalifah kepada Umar itu dilakukan oleh Abu Bakar dengan penunjukan. Itu. Abu Bakar sebelum wafat sudah bilang, pengganti saya adalah Umar bin Khattab. Nanti pada eranya Utsman dan Ali itu akan beda lagi. Yang dilakukan penunjukan penunjukan Utsman bin Affan sebagai khalifah dan kemudian Ali bin Abi Thalib itu lain lagi ceritanya. Ya. Ini menunjukkan tidak ada sistem yang baku dan dikembalikan kepada ijtihad umat Islam masing-masing. Jadi kalau kita sekarang pemilu, ya sah-sah saja. Yang penting mekanismenya benar. Nah, ala ayyi asasin asbaha Umar khalifah. Ya, oke lah, kita terus saja ya. Ada surat yang diumumkan oleh Abu Bakar, ada surat yang ditulis oleh Abu Bakar, diumumkan oleh Utsman bin Affan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma'ahida bi Abu Bakar. Ini redaksi ya. Redaksinya Abu Bakar ketika menunjuk Umar sebagai penggantinya. Ini adalah perjanjian dari Abu Bakar, khalifahnya Rasulullah, pada akhir harinya di dunia dan hari pertamanya di akhirat. Kalimatnya bagus sekali ya. Hari terakhirnya di dunia dan hari pertamanya menuju akhirat. Inni ista'maltu alaikum Umar bin Khattab. Saya telah menugaskan Umar bin Khattab. Fa in sabara wa adala fadzalika ilmi. Kalau ternyata Umar itu sabar dan adil,
maka itu adalah yang saya ketahui memang Umar itu seperti itu. Tapi wa in jara wa badalla fala ilma. Tapi kalau seumpama Umar ini zalim dan kemudian juga berubah ya, sikapnya, maka saya sebetulnya tidak mengetahui hal yang gaib. Artinya begini, Abu Bakar di sini juga tidak mengatakan bahwa pasti terbaik ini, Umar ini pasti terbaik. Enggak seperti itu. Tapi setahu saya Umar itu orangnya baik. Kalau memang dia nanti setelah menjabat itu dia baik, maka itu sesuai perkiraan saya. Tetapi kalau ternyata dia zalim, maka saya ini sebetulnya pengetahuan saya terbatas. Itu. Wal khaira aradtu. Saya dalam hal ini hanya menginginkan kebaikan. Walikulli imri'in maktasab wa sa'alamul ladzina zalamu ayyamu qalabi yang qalib. Nah, itu. Jadi Abu Bakar wafat, di hari pertama Abu Bakar wafat, langsung ditunjuk penggantinya yaitu Umar bin Khattab. Al-ibar wal idad. Yadulluna ma dzakarnahu min al-ahdatsi allati waqa'at fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu ala umurin wa mabadi'in katsiratin najmaluha fi ma yali. Awalan, innama tamat khilafatu Abi Bakr radhiyallahu anhu an tariqis syura. Yang pertama adalah dari kisah-kisah di atas kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa penunjukan Abu Bakar itu dilakukan melalui musyawarah. Ya. Musyawarahnya masyarakat lalu sepakat menunjuk Abu Bakar. Nah, waqad dalla dzalika. Fenomena itu juga sudah menunjukkan bahwa tidak ada satupun ayat di Al-Quran maupun hadis yang menerangkan tentang keharusan sistem politik dan juga penunjukan seseorang. Ya. Maksudnya terutama Ali bin Abi Thalib ya, yang diyakini oleh orang Syiah. Padahal kalau kita melihat itu sebetulnya nggak ada pesan di Al-Quran maupun hadis sebagaimana diyakini oleh orang-orang Syiah bahwa yang berhak menduduki khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Sanian yang kedua adalah innal khilaf alladzi dara fi saqifati Bani Sa'idah. Memang sempat terjadi perseteruan di Saqifah Bani Sa'idah di antara para sahabat besar. Ya. Nah, tapi yang seperti itu, perbedaan seperti itu adalah suatu hal yang lumrah. Wa huwa dalilun bayyinun qati'un ala himayati syari'i lil ara'i wal iqtirahatil mukhtalifati. Itu menjadi petunjuk yang jelas dan pasti bahwa syariat Islam itu membuka kemungkinan perbedaan pendapat. Jadi ini penting juga ya menjadi catatan karena ada di dalam Islam itu ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa menghargai perbedaan pendapat. Pengennya pendapatnya sendiri saja yang paling benar. Ya. Ini yang terutama adalah orang-orang Wahabi, ya, orang-orang Wahabi dan turunannya. Padahal sudah jelas bahwa perbedaan pendapat itu diperbolehkan, silahkan. Yang mau baca Bismillah dalam sholat silahkan, yang tidak juga silahkan. Yang mau kunut silahkan, tidak kunut juga silahkan. Perbedaan pendapat itu diperbolehkan dalam hal-hal yang dzanniyud dilalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagaimana kita lihat tadi di atas bahwa pada masa kepemimpinannya Abu Bakar, Ali itu menjadi penasehat bagi Abu Bakar. Itu menjadi petunjuk yang sangat jelas bahwa Ali itu sangat mencintai Abu Bakar. Itu. Ini menolak pendapat yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu merebut hak khalifah dari Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi membantah pendapatnya orang-orang Syiah ya. Karena kenyataannya Ali itu justru menjadi penasehat bagi bagi khalifahnya Abu Bakar, bagi khalifah Abu Bakar. Baik, kemudian khilafah Umar bin Khattab. Khilafahnya Umar bin Khattab. Huwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi ini khalifah yang kedua ya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa penunjukan Umar
itu dilakukan oleh Abu Bakar secara khusus, langsung menyebut penggantinya adalah Umar. Umar ini siapa? Nah, Umar adalah huwa amirul mukminin. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa istilah khalifah itu juga istilah buatan manusia, itu digunakan oleh Abu Bakar, artinya adalah pengganti, ya, khalifatul Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Nah, Umar bin Khattab itu enggak pakai istilah khalifah. Makanya Umar tidak bilang bahwa khalifah Umar bin Khattab, tapi Umar menggunakan istilah Amirul Mukminin. Nanti zamannya Utsman Ali itu beda lagi. Kita akan lihat, ya. Itu. Huwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Yaitu Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Laqabahu Rasulullah SAW bil Faruq. Umar ini dijuluki oleh Rasulullah dengan julukan Al-Faruq. Artinya adalah pembeda. Karena Umar lah yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Umar itu ditunjuk menjadi khalifah itu pas di hari wafatnya Abu Bakar. Dan memang Umar itu adalah orang yang sangat berjasa di dalam Islam, karena berkat perjuangan Umar itulah Islam mendapatkan kejayaannya. Wa kana awwalu amalin qama bihi azluhu li Khalid anil imarah wa tawliyati Abi Ubaidah makana. Kebijakan politik pertama yang dilakukan oleh Umar itu adalah mencopot Khalid bin Walid, ya, dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah. Tadi sudah dijelaskan. Umar punya, kenapa orang berprestasi seperti itu kemudian dipecat? Umar punya pertimbangan sendiri. Umar ini juga adalah sahabat atau pemimpin yang menaklukkan Baitul Maqdis, menaklukkan Al-Aqsa, Palestina. Ya. Dan Umar pada saat menaklukkan Baitul Maqdis itu tinggal di Palestina selama 10 hari. Ya. Ketika Umar pulang dari Palestina, itu Khalid bin Walid ikut dibawa pulang ke Madinah. Waktu itu ya tentu Khalid mungkin sempat protes atau bertanyalah, kenapa saya ini salah apa gitu? Kok dipecat? Kenapa? Saya salah apa? Saya kemudian kata Umar, wallahi ya Khalid, innaka alayya la karimun wa innaka ilayya la habibun. Demi Allah wahai Khalid, kamu itu di sisi saya sangat mulia dan saya sangat mencintai kamu. Begitu juga Umar, untuk menghilangkan kesalahpahaman orang, Umar sampai membuat rilis kalau hari ini, ya. Kalau cara sekarang membuat press release lah. Kira-kira bahwa saya, kata Umar, ini lam a'zil Khalidan an sukhtatin wala khiyanatin. Saya ini tidak mecat Khalid bin Walid karena dasar saya benci atau khianat. Sama sekali tidak. Walakin azaltuhu syafaqatan ala nufus min sur'ati hajamatihi wa syiddati sodomatihi. Itu. Tapi saya itu mencopot karena dasar belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang hidup. Maksudnya kalau Khalid ini sangat tangkas sekali, nanti perang terus ini sampai kemana-mana. Karena itu kemudian diganti oleh orang lain. Khalid sendiri itu sebetulnya saudaranya Umar, ya, saudara sepupu. Karena Khalid itu anaknya bibinya Sayyidina Umar. Itu. Jadi sepupuan sebetulnya antara Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid itu sepupu. Khalid bin Walid sendiri itu wafat di Himas. Akhirnya wafat di Syria, di Himas. Tempatnya Khalid bin Walid itu dimakamkan itu dibangun masjid, ya, di kota Himas. Saya sudah ziarah beberapa kali ke sana, ya, ke makamnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini setelah dipecat oleh Umar kemudian berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Dan setelah umroh kemudian dia pergi ke Syam. Ya, sampai wafatnya di sana. Khalid bin Walid itu konon ketika wafat menangis. Kata Khalid, saya ini mengalami pertempuran yang sangat banyak. Dan saya berharap saya ini syahid di dalam pertempuran.
Tapi kenapa saya harus syahid di atas ranjang? Maksudnya di atas pembaringan ya. Bukan meninggalnya kok bukan karena pertempuran gitu, tapi kok meninggal di atas kasur lah, kira-kira seperti itu. Kok kayak meninggalnya unta, kata Khalid. Apa bedanya saya sama meninggalnya unta gitu? Di rumah itu, bukan di dalam pertempuran. Tapi Khalid bin Walid ini adalah orang yang mendapatkan julukan Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah. Dan kata ulama kan tidak mungkin pedangnya Allah terus terbunuh, kan tidak mungkin. Nah, akhirnya Suriah itu, Damaskus memang akhirnya bisa ditaklukkan. Kemudian juga daerah Basrah, Irak, dan seterusnya. Banyak daerah-daerah ditaklukkan pada masanya Umar bin Khattab. Pada saat itu, wafi hadis sana, ini juga penting ya, wafi hadis sana, jamaah Umar, an-nasa ala sholati tarawih, asyrina rakaatan. Pada tahun ini juga, ya, Umar itu mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Jadi ini penting ya, menjawab perdebatan sholat tarawih itu 40 rakaat, 20 rakaat atau 10 rakaat. Itu. Nah, kalau kita ikut caranya, ikut ajarannya Umar bin Khattab, itu tarawih itu ya 20 rakaat. Karena Umar itulah yang mengajarkan tarawih 20 rakaat. Tapi kalau ada yang tarawih 10 rakaat, ya silahkan. Itu ijtihadnya dia. Kita nggak menyalahkan. Jadi seperti itu. Nah, dari sini juga, pada saat terkait dengan tarawih, Umar mengatakan, ni'mal bid'ah. Ni'mal bid'ati hadhi. Sebaik-baik bid'ah yang dilakukan, sebaik-baik bid'ah itu adalah sholat tarawih. Umar mengatakan tarawih itu bid'ah. Kenapa? Karena memang zaman Nabi tidak ada. Tuh. Zaman Nabi itu memang Nabi sempat sholat malam beberapa kali, tapi kemudian Nabi tidak melanjutkan. Yang mentradisikan sholat tarawih itu ya Umar bin Khattab. Dan Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah itu adalah sholat tarawih. Itu menunjukkan bahwa bid'ah itu nggak semuanya jelek. Jangan salah paham sama hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya. Ada bid'ah-bid'ah tertentu itu yang merupakan kebaikan. Saya sempat jelaskan ya, ada bid'ah itu hukumnya wajib bahkan. Ya. Ada bid'ah itu hukumnya sunnah. Ada bid'ah itu hukumnya mubah. Ada bid'ah hukumnya makruh. Dan ada bid'ah yang haram. Kalau bid'ah yang haram itu kayak contohnya menambahi rokaatnya, sholat fardu itu sudah jelas haram. Ya. Tapi kalau kayak mentradisikan sholat tarawih, kata Umar itu adalah sebaik-baik bid'ah. Jangan gampang membid'ahkan, jangan gampang ini Rasulullah nggak melakukan. Betapa banyak hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh para sahabat dan umat Islam setelahnya. Di masanya Umar juga ditaklukkan Yordania, ya. Kemudian juga Iran, kemudian juga daerah Persia lah, daerah sana ya. Juga terjadi pertempuran di Jalula dan pertempuran di Tikrit di Irak dan pertempuran di Aleppo dan banyak yang lain. Sampai wilayah Islam ini memang betul-betul luas sekali di masanya Umar bin Khattab ya. Sampai ke Turki juga ya. Itu. Pada masanya Umar juga itu pernah terjadi paceklik, kekeringan panjang. Dan wastasqa Umar linnasi mutawassilan bil Abbas. Dan Umar bin Khattab itu melakukan sholat istisqa tawassul kepada Abbas. Ini juga nanti kalau kalian mencari dalil tawassul, kalau ada yang mengatakan tawassul itu musyrik, salah satu yang digunakan dalil tawassul itu adalah Umar itu pada saat sholat istisqa tawassul kepada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa tawassul kepada orang-orang soleh itu disyariatkan, diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi bahwa tawassul itu musyrik. Seperti itu. Nah,
Di masanya Umar juga terjadi ta'un amwas. Ta'un amwas. Pandemi. Seperti pandemi COVID lah ya. Itu juga ada pembahasan. Waktu itu Umar mau berangkat lagi ke Syam untuk yang kedua kali. Ya. Kemudian diceritakan bahwa di Syam itu lagi terjadi pandemi. Itu. Kemudian Umar musyawarah dengan sahabatnya. Dan ada pendapat dari Abdurrahman bin Auf mengutip hadis, kata Rasulullah, "Idza sami'tum bil waba bi baladin fala tuqaddimu alaihi. Wa idza waqa'a bi baladin wa antum fihi fala takhruju firaran minhu." Kalau kalian mendengar ada suatu pandemi di suatu daerah, maka janganlah kamu datang ke daerah tersebut. Tapi kalau kalian sudah ada di dalamnya, jangan keluar. Ini kan sebetulnya yang kita sampaikan pada saat pandemi COVID. Karena ada saja yang menganggap bahwa COVID itu bikinan Cina misalnya, atau siapa gitu. Ya penyakit itu dari dulu ya ada. Zamannya Umar saja ada ta'un amwas. Gitu. Nah waktu itu Umar akhirnya tidak jadi masuk ke Syam. Sahabat ada yang protes. Loh Umar, kamu ini, panjenengan ini lari dari takdir. Kan mati itu di tangan Allah. Kenapa takut terus nggak jadi berangkat ke Syam? Kenapa pulang lagi? Dijawab oleh Umar, saya ini lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kalau seumpama saya masuk dan mati di sana, itu ya takdir Allah. Tapi saya menyelamatkan diri ini juga takdirnya Allah, kata Umar. Seperti itu. Jadi saya ini lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Pokoknya hidup sebagai umat Islam itu ya rasional saja. Kalau memang secara medis pandemi itu ada, ya kita percaya bahwa pandemi itu memang ada. Kalau yang mengatakan memang dokter terpercaya, gitu ya. Jangan bertindak yang tidak rasional seperti pada saat musim COVID kemarin ya. Ada saja yang menganggap bahwa COVID itu rekayasa, bikinan Yahudi maupun yang lain-lain lah. Yang nggak benar. Mesir juga pada saat itu ditaklukkan, begitu juga Azerbaijan, ya. Sampai kekuasaan Islam itu betul-betul luas sekali, ya. Dan suatu saat Umar itu berada di Mina, ya, melaksanakan haji, dan kemudian mengangkat tangannya ke langit, ya Allah, Allahumma kaburat sini, ya Allah, saya ini sudah tua sekali, wa du'afat quwwati, tenaga saya sudah lemah. Fisik saya sekarang sudah lemah. Wan tasyarat ra'iyati. Rakyat saya sekarang tersebar di mana-mana. Sampai ke benua Eropa. Faqbidni ilaika ghairu mudhi'in wala mufarritin. Karena itu cabutlah nyawa saya ini ya, suatu saat kalau memang harus meninggal ya, dalam keadaan tidak tersia-sia dan tidak berlebih-lebihan. Nah setelah doa tersebut di tahun yang sama Umar kemudian wafat, ya, terbunuh. Ya. Dan salah satu doanya Umar adalah Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Ya Allah, berilah saya rezeki mati syahid. Ya. Dan memang Umar itu meninggalnya terbunuh. Ya. Dan kemudian jadikan kematian saya itu di Madinah. Ya. Nah terbunuhnya Umar itu seperti apa? Terbunuh Maqtal Umar radhiyallahu anhu. Umar itu dibunuh oleh seorang pemuda Majusi. Namanya adalah Abdul Mughirah, terkenal dengan Abu Lu'lu'ah. Itu. Kenapa Abu Lu'lu'ah? Diceritakan ya bahwa Abu Lu'lu'ah ini adalah orang yang kecewa dengan Umar karena menganggap bahwa pajaknya terlalu tinggi. Gitu. Pajaknya kemahalan. Tapi kata Umar, enggak mahal. Kamu tuh pajaknya biasa saja segitu. Dan kemudian dia marah. Kata pemuda itu, Umar itu berbuat adil kepada semua orang kecuali saya. Dan kemudian mempunyai keinginan membunuh Umar. Akhirnya dia punya belati ya, pisaunya itu dilumuri dengan racun. Itu.
dan kemudian dia ngumpet di salah satu pojok masjid. Dan ketika Umar masuk ke masjid, akan melaksanakan sholat subuh, Umar kemudian ditikam sebanyak 3 kali. Tikaman. Ya. Ketika melihat Umar ditikam, orang-orang para sahabat itu langsung mendekat, menyerbu ya. Waduh, Umar ditikam oleh orang. Nah, kemudian ketika orang-orang mulai mendekat ke situ, si pemuda Majusi ini, Abu Lu'lu'ah ini kemudian menggerakkan belatinya ini secara ngawur supaya yang lain juga ikut terbunuh ya. Tapi kemudian ada orang yang bisa menghentikan, dilemparlah kain kepada si pemuda Majusi ini, dan kemudian pemuda Majusi ini terperangkap. Ketika menyadari bahwa tidak mungkin lolos lagi, pemuda Majusi ini kemudian bunuh diri. Abu Lu'lu'ah ini bunuh diri. Nah, yang dilakukan oleh teroris-teroris yang ngaku Islam itu, pembunuh diri dan seterusnya, itu sebetulnya mengikuti orang Majusi. Pembunuh diri ini mengikuti orang Majusi. Yang dicontohkan di sini, yang melakukan jadi gini, orang-orang yang keras itu, orang-orang radikal itu hampir pasti memusuhi pemerintahannya. Termasuk yang orang-orang yang radikal dari Majusi ini, yang benci kepada Umar karena Umar ini menjadi pemerintah, dianggap tauhid, pajaknya terlalu mahal, ya, dibunuh, dan kemudian dia sendiri bunuh diri. Ya. Ditiru oleh teroris-teroris itu, ya, pembunuh diri ngakunya Islam, ya. Padahal itu bukan ajaran Islam. Mana ada ajaran Islam bunuh diri itu. Ya. Nah, kemudian akhirnya Umar itu terbunuh. Singkatnya, Umar kemudian terbunuh. Nah, sebelum terbunuhnya Umar, sebelum Umar itu wafat, ya, Umar kemudian menunjuk, ya, 6 orang yang ditunjuk oleh Umar yang dianggap sebagai orang yang punya kapasitas, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Umar menunjuk 6 orang ini, disuruh musyawarah. Ayo silahkan musyawarah, siapa pengganti saya. Dan ini juga tradisi yang pertama kali atau bid'ah yang dilakukan oleh Umar. Kalau tadi Abu Bakar bid'ahnya itu menunjuk penggantinya yang bernama Umar bin Khattab, kalau Umar bikin bid'ah lagi, menunjuk 6 orang bermusyawarah memilih pengganti beliau. Ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa sudah terang benderang yang jelas bahwa pilihan soal sistem politik itu wilayah ijtihadnya masing-masing. Dulu Abu Bakar menunjuk Umar. Umar menunjuk 6 orang. Sekarang kita menggunakan pemilu, pakai partai. Sama saja. Ijtihad, yang penting politik itu kuncinya adalah membawa kemaslahatan. Kalau membawa kemaslahatan, apapun namanya, itu baik. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya 6 orang ini bermusyawarah. Ya. Bermusyawarah, panjang lah ya. Kemudian Umar juga menugaskan anaknya supaya menjadi peninjau, ya, yaitu Abdullah bin Umar. Ini ikut musyawarah tapi jangan dipilih menjadi khalifah. Umar menghindari fitnah mungkin ya, supaya tidak disangka oleh orang bahwa Umar itu menunjuk anaknya. Gitu. Nah kemudian intinya dari 6 orang itu kemudian mengerucut ke 3 orang dan ke Abdurrahman bin Auf, Ali, dan Utsman, dan kemudian mengerucut lagi kepada 1 orang yaitu Abdurrahman bin Auf. Dan ketika Abdurrahman bin Auf itu melakukan survei, kalau cara sekarang ya, kalau zaman sekarang mestinya namanya survei, turun kepada rakyatnya siapa yang dikehendaki menjadi pemimpin. Ternyata yang dikehendaki oleh masyarakat itu adalah Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Jadi seperti itu ya kisahnya. Utsman lah yang ditunjuk menjadi khalifah. Memang ada yang memilih Ali pada saat itu, tetapi hanya 3 orang atau
sedikit ya. Itu pun kemudian setelah tahu bahwa yang mayoritas milih Utsman, itu pun akhirnya ikut memilih Utsman. Nah, pada masanya Umar bin Khattab itu juga Umar itu bekerja sangat baik bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Ini juga membantah pandangan orang Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib dan Umar itu musuhan. Sama sekali nggak ada gitu. Karena menganggap bahwa Umar itu juga ngerebut hak khalifah dari Ali. Padahal Ali bin Abi Thalib dan Umar itu bekerja bersama dengan sangat erat. Umar bahkan pernah mengatakan, laula Aliun lahalaka Umar. Seandainya tidak ada Ali, ya Umar ini mesti celaka gitu. Memang tidak masuk akal ya pendapat orang Syiah bahwa yang berhak menjadi, meskipun ada hadisnya yang dipakai oleh orang Syiah itu juga ada hadisnya, namanya hadis Ghadir Khum, tapi terbantah dengan beberapa fakta ya. Seandainya ya Ali bin Abi Thalib itu, seandainya Rasulullah itu sudah berpesan bahwa khalifahnya adalah Ali bin Abi Thalib, kan pasti Ali bin Abi Thalib nggak mungkin mau melawan perintahnya Rasulullah. Sahabat-sahabat juga nggak mungkin melupakan perintahnya Rasulullah kalau memang seandainya perintahnya Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib itu ada, ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga dari penjelasan di atas bahwa salah satu prestasinya Umar itu adalah berhasil menaklukkan dari Persia sampai ke Romawi, sampai ke Maroko, sampai ke daerah-daerah lain. Dan Umar ini sudah membawa peradaban yang dulunya sangat terbelakang, peradaban Arab jahiliyah, menjadi negara superpower di dunia. Waktu itu yang superpower kan Romawi dan Persia. Itu Romawi Persianya bisa ditaklukkan. Kalau sekarang, misal kalau gambarannya sekarang ya mestinya negara superpower itu Amerika dan Cina ya. Amerika dan Cina. Tiba-tiba misalnya dari daerah Papua yang dulunya terbelakang, hanya dalam waktu tidak sampai 50 tahun ya, itu sudah berhasil menjadi negara superpower, mengalahkan Amerika dan Cina itu. Dulu kan sangat terbelakang jahiliyah, tapi kemudian ternyata bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Dan Islam sejak zamannya Umar itu menjadi negara superpower. Dan kalau kita amati lagi ya, sampai dengan akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, umat Islam itu masih satu dalam politik. Ya. Itu tidak ada perpecahan politik. Ya. Masih satu. Nanti kita akan lihat awal mula perpecahan di dalam tubuh Islam itu adalah di akhir masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika munculnya banyak kelompok pendukungnya Bani Umayyah, kelompok pendukungnya Ali, kelompok Syiah, kemudian ada kelompok Khawarij dan seterusnya. Yang insya Allah akan kita bahas pada hari Rabu yang akan datang pada pembahasan kepemimpinan Utsman bin Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang ngechat, kenapa Khalifah Abu Bakar memilih Ali bin Abi Thalib sebagai penasehat, sedangkan masih banyak sahabat-sahabat yang lain? Ya tentu penasehatnya Abu Bakar ini banyak. Ya. Penasehatnya Abu Bakar itu banyak. Bukan hanya Ali bin Abi Thalib sendirian, tetapi banyak sahabat-sahabat yang lain. Nah, maksudnya kenapa Ali bin Abi Thalib itu disebut? Itu untuk menunjukkan bahwa hubungan antara Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib itu ya baik-baik saja gitu. Nggak ada kendala apapun. Ya. Itu untuk membantah anggapan tadi orang Syiah yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu dongkol.
karena haknya beliau sebagai khalifah itu direbut oleh Abu Bakar. Maka anggapan seperti itu terbantahkan ketika Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar itu justru bekerja sama dalam membangun pemerintahan. Seperti itu. Kalau sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar juga minta pendapat sahabat-sahabat yang lain, bukan hanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya tadi disebutkan bahwa di Islam sangat mentoleran perbedaan. Terus bagaimana jika itu mengenai perbedaan agama? Dan bukankah amal yang pertama dihisab itu adalah sholat, sedangkan agama lain tidak mengerjakan sholat? Dan saya juga mendengar ucapan bahwa jika sholat tidak dikerjakan, maka amal ibadah lainnya pun akan ditolak. Jadi begini, ya, bagaimana dengan perbedaan agama? Ya sama saja. Kan sudah jelas kalau perbedaan agama itu sangat ditolerir di dalam Islam. Kita ini tugasnya adalah dai. Kita ini tugasnya adalah mengajak. Tapi bukan wewenang kita untuk memaksa. Ya. Kan sudah jelas di Al-Qur'annya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu bukan tidak boleh memaksa. Itu penjelasan dari Al-Qur'an bahwa kita ini tidak mungkin memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu. Misalnya ada orang Kristen, bisa nggak kira-kira kita ini maksa dia untuk masuk Islam? Nggak akan bisa sebetulnya. Maksimal yang bisa kita lakukan pemaksaan itu adalah secara fisik. Misalnya secara fisik dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk bayar zakat. Ya bisa mungkin. Tapi kan hatinya tidak pernah iman. Gitu. Urusan hati ini kan tidak bisa dipaksa. Wong memang tidak beriman. Gitu. Jadi mentolerir perbedaan agama itu ya sangat lakum dinukum waliyadin di dalam ayat Al-Quran yang lain. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu menunjukkan toleransi antar agama, berbeda agama di dalam Islam. Itu. Kemudian waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Yang mau iman monggo, yang tidak mau iman juga silahkan. Itu di Al-Quran ya. Seperti itu. Nabi sendiri itu juga mempunyai orang-orang terdekat itu yang non Muslim. Ya. Nabi itu punya banyak orang terdekat yang non Muslim ya. Ini diantaranya saya sebutkan beberapa ya. Ketika Nabi masih kecil, kemudian berdagang ke Syam, pertama kali yang memberitahu bahwa sosok Muhammad akan menjadi Nabi itu pendeta Buhairah namanya. Ya. Dan ketika Nabi menerima wahyu pertama kali, yang menjelaskan bahwa yang datang itu malaikat Jibril, itu juga seorang pendeta yang namanya Waraqah bin Naufal. Ya. Kemudian ketika Nabi itu berdakwah, didiskriminasi, yang melindungi itu adalah pamannya sendiri, yang namanya Abu Thalib, yang juga nggak beriman. Ketika para sahabatnya didiskriminasi, yang melindungi sahabat itu Raja Najasyi, itu agamanya Kristen. Dan banyak yang lain lah seterusnya. Ketika Nabi hijrah, yang nganter itu penunjuk jalannya, Abdullah bin Uraikid, itu orang Majusi, orang musyrik. Ya. Nah, seperti itu. Sampai Nabi itu punya pembantu di rumahnya yang agamanya Yahudi, namanya Abdul Qudus. Kemudian Nabi juga punya mertua, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, gitu. Sampai Nabi ketika wafat itu bajunya masih digadaikan kepada orang Yahudi, ya, menunjukkan hubungannya sangat baik. Nah kalau masalah masalah hisabnya itu serahkan kepada Allah, bukan wilayah kita. Nanti urusannya orang tersebut yang Kristen, yang Yahudi, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu itu masuk surga atau tidak, itu urusan Allah. Ya, bukan urusan kita. Nah kalau masalah nggak sholat gimana? Sholat itu kan diwajibkan ketika seseorang sudah beriman. Kalau bagi orang yang belum beriman, itu ya tidak diwajibkan sholat. Itu seperti itu.
Teologi Islam apa? Teologi itu ya penjelasan tentang tauhid, akidah. Ya. Teologi Islam itu ya namanya akidah Islam. Apakah Khalid bin Walid pernah dipimpin oleh sahabat lain ketika dalam peperangan? Khalid bin Walid pernah dong. Kan apa namanya? Pernah dipimpin oleh Usamah itu tadi, ya kan? Pernah juga dipimpin beberapa sahabat yang lain. Ya. Khalid bin Walid ini dia dulunya sejak sebelum masuk Islam itu memang sudah jadi panglima perang, ya. Panglima perangnya orang-orang kafir. Ya. Dulu kan waktu perang Uhud itu kan yang mimpin pasukannya musuh itu kan Khalid bin Walid. Ya. Nah ketika sudah Islam, ya, di era Islam, beliau juga menjadi pasukan, kadang-kadang dipimpin dan kadang-kadang juga memimpin. Ya. Itu biasa. Ketika perang sebelumnya kan ada yang apa namanya panjinya itu dipegang oleh Sayyidina Ali, ya, kemudian juga oleh sahabat-sahabat yang lain lah. Jadi pernah juga Khalid bin Walid itu apa namanya dipimpin, ya, dalam peperangan. Kemudian pada masa Khalifah Utsman banyak terjadi nepotisme. Bagaimana pandangan atau penjelasan tentang hal ini? Kita akan bahas ya pada minggu yang akan datang, pada hari Rabu yang akan datang, soal isu nepotisme Sayyidina Utsman itu. Pada masa sahabat siapa kaum Khawarij itu terbentuk? Pada masanya Ali. Ya. Nanti kita akan bahas juga pada hari Rabu yang akan datang. Ya. Insyaallah ta'ala. Baik, saya kira itu ya cukup untuk malam hari ini. Beberapa pertanyaan yang tadi terkait Utsman maupun terkait dengan Khawarij itu akan dibahas pada hari Rabu yang akan datang. Insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jumuatan.